Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, saya Novia Nur Alifah, mahasiswa semester 3 Program Studi Pendidikan Matematika Universitas PGRI Semarang. Di sini, saya akan menyampaikan ke kalian kelebihan belajar di Pendidikan Matematika Universitas PGRI Semarang. Yang pertama nih, dapat mengubah pola pikir kalian menjadi lebih kritis dalam belajar matematika tentunya. Yang kedua, untuk belajar di pendidikan matematika mempunyai banyak peluang. Biasanya peminat matematika sedikit karena orang-orang takut pada perhitungan. Yang terakhir, pada jurusan pendidikan matematika juga banyak program yang nantinya bisa kalian ikuti untuk mengembangkan bakat kalian. Buruan, tunggu apa lagi? Yuk belajar di Pendidikan Matematika Universitas PGRI Semarang. Selanjutnya adalah tayangan video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah Inovasi Pembelajaran Matematika. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana nih kabar kalian semua pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga kita semua diberikan kesehatan. Apakah ada yang tidak masuk? Nihil, Bu. Baiklah kalau nihil. Ibu lanjutkan, pada era pandemi ini kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan mulai dari menggunakan masker dan menjaga jarak. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan materi pada pertemuan kita di pagi hari ini, yaitu statistika. Ibu akan men-share screen PPT-nya. Pada pertemuan pagi hari ini kita akan membahas statistika. Tujuan dan manfaat pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat menentukan langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi dari suatu data kelompok. Yang kedua, siswa dapat membuat histogram dan poligon frekuensi dari suatu data kelompok. Yang ketiga, membuat tabel distribusi frekuensi histogram dan poligon frekuensi dari data kelompok yang diberikan. Untuk manfaatnya, yaitu manfaat statistika dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, penyedia data yang kredibel. Yang kedua, menganalisis data dengan tepat. Yang ketiga, menginterpretasi data dengan tepat. Yang keempat, menarik kesimpulan yang logis dan faktual serta membantu pengambilan keputusan. Nah, untuk pertemuan minggu lalu, Ibu sudah menjelaskan sedikit tentang statistika. Adakah yang masih ingat apa itu statistika? Saya, Bu. Baik, Mbak Diva. Statistika adalah ilmu tentang cara mengumpulkan dan menganalisis data serta menyajikan data tersebut untuk kegunaan informasi. Benar sekali jawaban dari Mbak Diva. Jadi, statistika adalah ilmu tentang cara mengumpulkan dan menganalisis data serta menyajikan data tersebut untuk kegunaan informasi. Singkatnya, statistika adalah ilmu yang bersangkutan dengan suatu data. Nah, di sini kita akan belajar mengenai tabel distribusi frekuensi dan histogram serta poligon frekuensinya. Pengertian yang pertama, tabel distribusi frekuensi adalah data yang sudah terkumpul dapat disajikan dalam bentuk daftar atau tabel. Untuk data yang berukuran besar pada umumnya disusun dalam suatu daftar atau tabel yang disebut daftar distribusi frekuensi. Histogram dan poligon frekuensinya yaitu merupakan diagram yang terdiri dari batang-batang yang saling berhimpit. Nilai data diletakkan pada sumbu mendatar dan frekuensi diletakkan pada sumbu tegak. Poligon frekuensi dari suatu histogram dapat digambarkan caranya dengan menarik garis melalui titik tengah sisi atau setiap batang pada histogram. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas langkah-langkah membuat daftar distribusi frekuensi untuk data kelompok.
Langkahnya yaitu yang pertama, kita harus mengurutkan dari data yang terkecil ke yang terbesar. Yang kedua, kita akan menentukan jangkauan. Rumus jangkauan yaitu data terbesar dikurangi data terkecil, atau bisa disebut juga dengan X maksimal dikurangi X minimal. Yang ketiga, menentukan banyak kelas. Rumusnya yaitu 1 ditambah 3,3 log N. N-nya di sini adalah banyak data. Yang keempat, menentukan panjang interval kelas. Panjang kelas dirumuskan dengan jangkauan dibagi banyaknya kelas. Yang kelima, menentukan batas bawah kelas pertama dengan mengambil data terkecil. Nah, ini adalah contoh soal untuk membuat data tabel distribusi frekuensi untuk yang data kelompok. Yang pertama di sini adalah contohnya berat badan siswa. Nah, cara membuat tabelnya kita urutkan dari langkah-langkah seperti tadi, dan kita akan menghasilkan tabel seperti gambar berikut. Untuk contoh dari histogram dan poligon frekuensi bisa dilihat seperti ini. Jadi histogramnya adalah batang yang ini, dan poligonnya adalah garis yang ada pada tengah batang pada histogram. Untuk materi pada pembelajaran kali ini, adakah yang belum jelas? Bisa ditanyakan. Jelas, Bu. Jika sudah jelas, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan tugas untuk kalian, yaitu tugasnya berbentuk project dan akan dikerjakan secara berkelompok. Nah, sebelumnya Ibu akan bertanya dulu apakah anak-anak pernah mengumpulkan suatu data dan mengubahnya ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi? Belum. Nah, kebetulan sekali Ibu akan memberikan penugasan secara project tentang mengumpulkan data dan mengubahnya ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Jadi nanti kalian akan mengukur tinggi dan berat badan teman sekelas kalian atau teman lain juga boleh. Yang terpenting nanti sampelnya adalah 40 siswa. Apakah kalian sudah membaca LKPD yang Ibu berikan kemarin? Sudah, Bu. Nah, ini adalah lembar kerja peserta didik yang nanti untuk kalian kerjakan. Di sini sudah ada kompetensi dasar, indikator pencapaian, sama tujuan pembelajaran. Nanti kalian dibaca untuk LKPD-nya. Selanjutnya, nah untuk pengerjaan proyeknya, nanti kalian akan memasukkan data berat dan tinggi badan ke dalam tabel seperti ini, lalu menentukan langkah-langkah membuat tabel serta histogram dan poligon frekuensinya. Nah, untuk waktu pengerjaan proyeknya sendiri, apakah waktu 1 minggu itu cukup? Insya Allah cukup, Bu. Baiklah, kalau cukup, waktu pengumpulan proyeknya yaitu 1 minggu ya, dan pengumpulan hasil proyeknya paling lambat 1 hari setelah waktu yang telah ditetapkan. Di luar jam itu, Ibu anggap tidak mengumpulkan. Hasil proyeknya disajikan dalam bentuk laporan kelompok, jadi 1 kelompok 1 laporan saja. Dan nanti hasilnya akan kalian presentasikan pada pertemuan minggu depan. Ibu. Untuk tugas proyeknya ini, apakah sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Sepertinya sudah jelas, Bu. Baiklah, kalau sudah jelas, Ibu akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan minggu lalu, Ibu sudah memberikan tugas berupa proyek untuk kalian kerjakan, yaitu mengukur berat dan tinggi badan teman kalian dengan sampel 40 siswa. Nah, apakah kalian sudah mengukur berat dan tinggi badan teman kalian? Sudah, Bu. Ya, Bu. Jika sudah, apakah kalian juga sudah untuk menentukan langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi serta poligon frekuensinya? Sudah, Bu. Jika sudah, Ibu akan memberikan waktu untuk kalian melakukan presentasi atau pemaparan hasil dari proyek yang sudah kalian kerjakan. Siapa yang ingin memaparkan hasil proyeknya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Saya Sepia Nani Kusumastuti dengan rekan saya yang bernama Diva Anindya Widyasmara. Tugas proyek yang diberikan oleh Ibu minggu kemarin yaitu mengukur berat badan dari 40 siswa. Itu adalah data berat badan dari 40 siswa sebagai berikut. Lalu langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi, mengurutkan dari data yang terkecil ke yang terbesar. Langkah yang kedua, menentukan jangkauan atau range dari data dengan rumus Xmax dikurangi Xmin. Xmax-nya 85 dan Xmin-nya 40. Maka jangkauannya ketemu sama dengan 45. Langkah ketiga, menentukan banyaknya kelas dengan rumus Sturges. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. 1 ditambah 3,3 log 40 sama dengan 1 ditambah 3,3 dalam kurung 1,602. 1,602 didapatkan dari log 40. Maka hasilnya 6,28 dibulatkan menjadi 7. Langkah yang keempat, menentukan panjang interval kelas dengan rumus jangkauan dibagi banyak kelas. Jangkauan ditemukan 45 dan banyak kelas 7. Maka 45 dibagi 7 sama dengan 6,42 dibulatkan menjadi 7. Jadi panjang interval kelas adalah 7. Langkah yang terakhir, menentukan batas bawah kelas pertama. Batas bawah kelas pertama biasanya dipilih dari data terkecil. Berikut hasil tabel distribusi frekuensi yang saya buat dan juga diagram, histogram, dan poligon. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Mbak Diva. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Berikut adalah data tinggi badan dari 40 siswa kelas 8 sebagai berikut. Lalu, langkah membuat tabel distribusi frekuensi. Yang pertama yaitu mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar, dari 150 hingga 176. Yang kedua, menentukan jangkauan dari data. Jangkauan sama dengan Xmax kurangi Xmin sama dengan 176 dikurangi 150 sama dengan 26. Yang ketiga, menentukan banyak kelas dengan rumus training. K sama dengan 1 plus 3,3 log N. K sama dengan 1 plus 3,3 log 40. K sama dengan 6,28. Hasilnya yaitu 7. Yang keempat, menentukan panjang interval kelas. Panjang interval kelas sama dengan jangkauan per banyak kelas. Jangkauannya yaitu 26 per 7
sama dengan 3,71, hasilnya 4. Jadi panjang interval kelas yaitu 4. Yang kelima, menentukan batas bawah kelas pertama. Batas bawah kelas pertama biasanya dipilih dari data terkecil. Berikut tabel tinggi badan dan frekuensi. Dan ini ada diagram histogram dan poligon. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kalian semua sudah memaparkan hasil dari tugas proyek statistika dengan sangat baik. Untuk selanjutnya kita akan menyimpulkan hasil dari pembelajaran kita, yaitu materi statistika. Nah, untuk anak-anak semua, adakah yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada kali ini, yaitu materi statistika? Jika ada, boleh disampaikan. Saya Baik, Mbak Setia, apa itu kesimpulan pada pembelajaran kita kali ini? membuat tabel distribusi frekuensi mempermudah kita untuk mengatur data. Untuk Mbak Diva, apakah ada kesimpulan yang ingin disampaikan? Ada, Bu. Membuat tabel distribusi frekuensi mempermudah kita untuk mengelompokkan suatu data. Baik, untuk kesimpulan yang diberikan oleh Mbak Sepia dan Mbak Diva sudah benar. Ibu akan menambahkan hasil kesimpulannya untuk pembelajaran kita pada kali ini, yaitu dapat disimpulkan bahwa penyusunan data dengan mengubahnya menjadi tabel seperti tabel distribusi frekuensi sangat dibutuhkan dalam membuat sebuah penelitian, karena akan mempermudah mengatur data. Sebab data yang diteliti dalam bentuk populasi sangatlah banyak. Jadi kita bisa menggunakan tabel distribusi frekuensi untuk mempermudah kita dalam mengatur data. Sekian untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Untuk materi selanjutnya, yaitu kita akan belajar kaidah pencacahan. Ibu harap kalian sudah membaca untuk pertemuan minggu depan. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.